sampai saat ini Allah SWT masih memberikan kita nikmat yang amat banyak, dan di antara nikmat yang penting bagi kita yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang, di mana dengan dua nikmat tersebut ternyata banyak manusia tertipu atau lalai dengan kenikmatan tersebut, sehingga ketika Allah SWT memberikan dua nikmat tersebut, maka kebanyakan manusia tidak mau menggunakannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah SWT. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai atau tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu kesehatan dan waktu luang, ya. Sehingga kesehatan dan waktu luang ketika digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah SWT, maka ini merupakan satu anugerah yang besar, ya, yang wajib untuk disyukuri. Baik, kemudian juga Rasulullah SAW juga pernah bersabda, dan ini sering kita dengar, di mana beliau SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah SWT akan fahamkan, faqihkan dia dalam masalah agama, ya. Dan di antara tanda seseorang itu paham terhadap agamanya, yaitu manakala dia ringan, ya, di dalam menggunakan waktu dan kesehatannya, waktu luangnya, maka untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, karena tidak ada jalan untuk menjadi seorang yang faqih dalam agama, faham dalam masalah agama, kecuali harus dengan bermajelis ilmu, yaitu belajar, ya. Maka barang siapa yang saat ini merasa ringan di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu, maka ketahuilah itu di antara tanda Allah SWT menginginkan kebaikan pada diri orang tersebut, ya. Walaupun di dalam memahami agama itu seseorang bertingkat-tingkat, artinya tidak setiap manusia ketika dia belajar mesti jadi ulama, mesti jadi ustaz, tidak. Tapi makna faqih di sini maknanya adalah minimalnya seseorang itu mengetahui hal-hal yang wajib yang harus dia lakukan di dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, di dalam rangka merealisasikan penciptaannya atau tujuan penciptaannya di dunia ini, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Ini maksud dari man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, ya. Baik, oleh karena itu kita di sini juga dalam rangka bertafaqquh fid din, yaitu memahami agama ini, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang Allah SWT kehendaki kebaikan pada diri kita. Allahumma amin. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah SWT dan saya cintai karena Allah SWT, kita lanjutkan dari kita, pelajaran kita masih membahas tentang fusulul adab wa makarimil akhlaq al-masyru'ah, yaitu macam-macam adab dan akhlak mulia yang disyariatkan, yang ditulis oleh Syekh Abdul Wafa bin Ali bin Aqil bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Baik, kita masuk pada fasal berikutnya. Yaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya,
Faslun wa yustahabbu tahwilu ghaslil yadi minaz zuhami wa 'inda an-nawmi ashaddu istihbaban faqad warada at-tahdhiru minhu li ajli al-hawam. Fasal yang baru, beliau mengatakan wa yustahabbu, dan disunnahkan tahwilu ghaslil yad. Tahwil, kalimat tahwil di sini ada kemungkinan salah penulisan dari muallif sebagaimana dijelaskan oleh pensyarah risalah ini, yaitu Syekh Khalid Al-Mushayqi hafizahullah. Al-ishqal qaulul muallif tahwilu ghaslil yad min az-zuham, yaitu tahwil di sini, kalimat tahwil ini kemungkinan yang dimaksud oleh muallif adalah ta'jil. Ta'jil yaitu mensegerakan, ya, bersegera. Artinya wa yustahabbu ta'jilu ghaslil yadi min az-zuham, dan disunahkan untuk bersegera mencuci tangan min az-zuham, ya, yang terkena kotoran atau mungkin lemak, ya, atau mungkin najis, ya. Wa 'inda naumi, dan mencuci tangan yang terkena hal tersebut 'inda naumi, ketika akan tidur, asyaddu istihbaban, itu lebih ditekankan lagi, lebih disunnahkan lagi. Faqad warada at-tahdhiru minhu li ajli al-hawam, ya, mimnya di tasydid, ya. Dan sungguh terdapat tahdzir, peringatan dari hal tersebut, yaitu untuk segera mencuci tangan ketika tidur, khususnya, ya, yang terkena mungkin habis makan setelah dijilati tapi belum cuci tangan, ya, karena sebagaimana dalam hadis yang lalu yang kita bahas, bahwasanya disunnahkan untuk seseorang tidak mencuci tangan setelah makan sebelum dijilati, ya, atau dijilatkan, ya. Tapi setelah itu, maka ketika ingin tidur, maka hendaknya tangan tersebut yang sudah dijilati tersebut otomatis masih tersisa bau atau kotoran dari sisa makanan, ya, bukan sisa makanannya tapi asar, yaitu mungkin baunya, mungkin lemaknya, ya, lengo-lengo isih ning tangan, ning jari-jari, maka itu segera dicuci, ya, karena dengan jilatan nggak mungkin akan bersih sekali sebagaimana ketika dicuci, ya. Maka ketika ingin tidur itu lebih ditekankan dan lebih disunahkan lagi, ya, karena terdapat tahdzir, peringatan dari Rasulullah SAW li ajlil hawam, ya, dikarenakan nanti kalau itu tidak dicuci dan tidur itu bisa mengakibatkan kemadaratan yang diakibatkan hawam, jamak dari hamma, yaitu binatang-binatang berbisa. Bahkan disebutkan para ulama termasuk jin, ya, termasuk jin, ya, yang bisa mengganggu ketika seseorang itu tidak mencuci tangan setelah terkena kotoran secara umum, ya. Baik. Al-ishqal qaulul muallif tahwilu ghaslil yad min az-zuham. Ini sudah, yaitu ada sedikit ishkal, permasalahan, yaitu ucapan muallif tahwil itu, dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya maksudnya adalah ta'jil. Ini ada sedikit kesalahan, ya. Bisa jadi kesalahan ini juga kesalahan penulisan di percetakan, bisa jadi memang muallifnya, ya. Baik, wal khulasah, ya, ringkasannya, annahu yustahabbu ta'jilu fi ghaslil yadi mimma yujadu fiha min rihin, bahwasanya disunnahkan at-ta'jil, untuk bersegera mencuci tangan yang didapati pada tangan tersebut dari bau, ya, bekas mungkin makanan atau
ataupun sesuatu ya selain makanan bisa ya. Wal aslu fi dzalika qad takunu hadhihi rihu al-muntinatu khabathan. Dan asalnya pada yang demikian tersebut terkadang itu bau tersebut bau yang tidak enak ya, yang merupakan khabathan, bau yang kotor ya, mungkin amis ya. Wa qad takunu najasatan, dan terkadang ya hal tersebut, kotoran tersebut, bau tersebut itu merupakan pengaruh dari najis yang terkena tangan tapi belum dicuci ya. Wa nahwa dzalik, dan sejenisnya. Ini secara umum, tidak mesti bekas makan ya. Nah, kalau bekas makan ini ada hadis khususnya. Wa yustafadu dzalika min hadits Anas, dan hal tersebut diambil faedahnya dari hadis Anas wa hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang hadis Anas, adapun dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ya. Fi qissatil A'rabi, yaitu kisah A'rabi, orang Badui, alladzi bala fi qa'ifatin minal masjid, yang kencing di pojok masjid ya. Karena dulu Masjid Nabawi itu kan dari tanah ya, dari tanah. Jadi ketika orang Badui, orang Arab gunung ya, tadi bisa kubu ya, kubu yang pedalaman ya di daerah Sumatera itu ya. Itu ketika masuk masjid dan mereka tidak tahu ya, masjid itu fungsinya untuk apa saja itu nggak tahu ya, karena ya kayak sama ya, bukan keramikan tapi tanah biasa. Makanya begitu masuk langsung cari tempat mojok kencing di situ ya. Dan ketika Arab Badui tersebut kencing, maka para sahabat yang tahu, yang saat itu sedang berkumpul dengan Nabi SAW ya, sedang mengambil faedah dari nasihat Nabi SAW, maka buru-buru mereka ingin menghardik, artinya ingin dicegah saat itu juga ketika kencing. Maka Rasulullah mengatakan da'u ya, biarkan sudah ya, karena Rasulullah tahu kalau dicegah saat kencing itu akan bermadarat ya. Maka disinilah ada faedah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu mencegah kemadaratan itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Maslahatnya masjid bersih dari kencing, tapi madaratnya malah justru kalau pas seperti itu ya, orang tersebut bisa kena penyakit. Artinya pas kencing kemudian dibentak, otomatis kencingnya akan berhenti. Bisa jadi dia bermadarat pada dirinya ya. Dan ini tanyakan kepada ahli kesehatan, nanti insya Allah akan bisa menjelaskan. Itu kalau kencing di tengah jalan, artinya setengah kencing kemudian dibentak kaget ya, itu bisa bermadarat pada saluran kencingnya ya. Dan madarat yang lain apa? Kalau si A'rabi tersebut dihardik, dia tak diem di situ. Kalau malah lari, akhirnya apa? Najisnya kemana-mana ya. Malah bisa jadi karena orang-orang atau sahabat yang menghardik tersebut ya. Jadinya yang terkena najis tidak di satu tempat, malah justru semuanya kena ya. Makanya Rasulullah dengan kasih sayangnya, dan beliau tahu ya bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar, terutama di dalam mencegah kemungkaran. Beliau tahu kalau saat itu dicegah oleh sahabat, kalau tidak dicegah Rasulullah, yaitu sahabat tidak dicegah oleh Nabi SAW, maka justru madaratnya akan lebih besar. Makanya Rasulullah mengatakan da'u
biarkan. Artinya biar selesai, sudah. Ya, namanya Arab Badui. Selesai, begitu selesai, kemudian barulah Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk mengambil satu ember, ya, air, kemudian dituangkan di tempat yang dikencingi tersebut, ya, dan itu sudah kemudian meresap ke tanah, sudah jadi suci, ya, tanah sudah jadi suci kembali, ya. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bidanubin minal ma'i fa'araqahu alaihi. Nah, ini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada para sahabat dengan danub, yaitu ember kecil yang berisi air kemudian disiramkan, ya. Dalilnya ini kenapa dijadikan dalil tentang ta'jilul ghuslil yad, ya, yaitu bersegera mencuci tangan minas suham, ya, yaitu di sini Rasulullah SAW begitu si Arabi, orang Arab Badui tersebut selesai, maka Rasulullah segera meminta air, tidak dibiarkan miskin kering baik, ngolah yo garing dewi, sesuk iso, sore iso, ya, enggak seperti itu. Rasulullah langsung begitu itu merupakan kotoran, apalagi itu najis, maka Rasulullah langsung minta air, seember air, kemudian disiramkan. Dan perbuatan Nabi SAW bersegera untuk menghilangkan najis kotoran ini, itu menjadi dalil bahwasanya ketika di anggota tubuh kita terkena satu kotoran atau najis seperti tangan dalam masalah ini, maka itu hendaknya segera untuk dihilangkan atau dicuci, ya. Dan ini yang dijadikan dalil, ya. Baik. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, dan ucapan mu'allif rahimahullah, faqad warada tahdhiru minhu li ajlil hawam, ya, dan telah terdapat tahdzir, peringatan dari hal tersebut, yaitu khususnya tadi mencuci tangan sebelum tidur ketika tangan tersebut ada kotorannya atau bau sisa dari makanan, ya, atau kotoran yang lain, maka itu amat ditekankan dan amat disunahkan lagi. Kenapa? Karena ada dalil yang khusus berkaitan dengan orang yang sebelum tidur dan di tangannya ada sesuatu yang kotor, ya, dikarenakan al-hawam, ya, al-hawam dari yaitu binatang-binatang berbisa atau yang lainnya yang bisa mengganggu, bahkan jin sekalipun. Di hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin tidur wa fi yadihi, ya, kemudian di tangannya itu ada ghamarun. Ghamarun itu semacam semakna dengan al-hawam tadi. Az-zuham, ya, yaitu rihul lahmin, itu asalnya rihul lahmin, ya, yaitu bau daging, ya, bau daging, ya, itu asalnya. Tapi ini bisa masuk dalam kategori setiap hal yang kotor, ya, yang ada di tangannya. Jadi barang siapa tidur dan di tangannya itu ada sisa, bukan sisa makanan, ya. Kalau sisa makanan kan disunahkan untuk kita jilat terlebih dahulu. Jadi istilahnya mungkin lemaknya, ya, dasman, ya, lemak yang dari makanan yang kita makan, mungkin setelah makan daging
ya, ada minyak-minyaknya, terus kemudian baunya masih amis-amis, itu namanya khamar. Walam yaghsilhu, dan dia tidak mencucinya atau belum mencucinya, kemudian sudah tidur, fa asabahu syai'un, maka sesuatu mengenai dirinya, ya. Jadi kalau orang tidur masih ada bau amis atau bau sesuatu di tangannya yang itu merupakan sesuatu yang kotor, ya, walaupun tidak najis, sesuatu yang kotor secara uruf, ya, secara tabiat manusia, dan dia tidak mencucinya, kemudian dia terkena sesuatu, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, turu tangane iji amis, tangi-tangi metu betai kabeh, krikit tikus. Ya, ini terjadi. Ya, amis habis makan, ya, cuma dijilati, kemudian tertidur, nggak dicuci, ya, tikusnya moro, ya. Bahkan hewan-hewan yang lainnya, namanya amis dikira makanan, ya. Ini terjadi, ya. Akhirnya digigit, maka ini kan terkena dengan sesuatu. Fa asabahu syai'un, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian dia tertimpa sesuatu, maka jangan dia celah kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak mengindahkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Bahkan para ulama membahas fa asabahu syai'un ini tidak hanya gangguan-gangguan binatang-binatang, ya, di malam hari yang mencium baunya tersebut, bahkan bisa jadi jin juga bisa mengganggunya dengan sebab tersebut, ya. Kemudian juga seperti penyakit, ya, bahkan penyakit baros, yaitu penyakit belang, kusta. Itu dikarenakan sebagian ulama mengatakan, ahli kesehatan itu mengatakan sebagian itu bahwasannya penyakit baros itu terkadang muncul dikarenakan memang dari sisa lahmi, yaitu dasmul lahmi, yaitu lemak-lemak daging yang masih menempel di tangan, kemudian bercampur dengan al-ir, yaitu dengan keringat seseorang. Yaitu proses bisa menjadi, dengan takdir Allah, bisa menjadi penyakit baros, ya, seperti itu, ya. Maka ketika sampai seseorang itu tidak mencuci tangannya, padahal di tangannya itu masih ada sesuatu yang kotor, ya, maka jangan, kalau dia terkena sesuatu, jangan mencela kecuali dirinya sendiri, ya. Di dalam hadis ini, ya, sebenarnya ada tambahan, tapi tambahan tersebut maudhu, palsu, ya. Ini yang dijadikan sebagian ulama alasan bahwasanya bisa jadi jin, ya, itu bisa mengganggu. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna syaitana, ya, hassasun lahasun fahdharu ala anfusikum. Kemudian disebutkan hadis ini, man nama au man bata wa fi yadihi ila akhirih, ya. Yaitu sungguhnya syaitan hassasun, memiliki penciuman yang tajam, lahasun, dan suka menjilat, ya. Fahdharu ala anfusikum, maka hati-hati kalian terhadap diri kalian sendiri, ya. Kemudian disebutkan hadis ini. Jadi kalimat inna syaitana hassasun lahasun, ya, fahdharu ala anfusikum, ini kalimat yang pertama ini adalah maudhu, ya. Ada yang mengatakan dhaif, Syalbani mengatakan maudhu, ya. Adapun kalimat man bata atau man nama wa fi yadihi khamrun, ya, dan seterusnya, ini yang sahih, ya, sebagaimana
disahihkan oleh Syekh Al-Albani juga, ya, rahimahullah taala. Baik. Fa idza kana fil yadi raihatun ghaira thayyibatin, maka apabila di tangan seseorang itu ada raihah, yaitu bau yang tidak enak, imma an takuna khabatan, baik ya bau tersebut sesuatu yang tidak enak, yang kotor, au takunu bisababi ta'ami, atau bau tersebut dengan sebab ya dari makanan, wadasmi atau dasami dari sebab lemak dari daging, ya. Fal muallif rahimahullah taala qala innahu yustahabbu an yaghsila dzalika wa yu'ajjil, ya. Maka di sini muallif mengatakan dia disunahkan untuk mencuci dan bersegera di dalam mencuci tersebut. Ini yang disebutkan muallif rahimahullah ketika mengatakan wa indan naumi asyaddu istihbaban, ya. Dan ketika ingin tidur, kalau tangan itu ada sesuatu khabath, ya, sesuatu yang kotor misalnya, ya, atau karena bekas atau sisa makanan yang mungkin lemak-lemaknya, ya, atau minyak-minyak dari makanan tersebut, ya, sisa-sisa yang menempel dari pengaruh makanan tersebut sehingga masih berbau makanan atau berbau daging, maka disunahkan untuk mencuci dan bersegera di dalam melakukannya. Wa dzakarna al-asla fi dzalika hadits Abi Hurairah wa hadits Anas, ya. Dan kami telah menyebutkan asalnya, yaitu apa yang diucapkan oleh muallif, yaitu asyaddu istihbaban, yaitu disunahkan, sangat disunahkan, itu berdasarkan hadis Abu Hurairah dan juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, berkaitan dengan tadi menghilangkan najis dari kencing orang Arab Badui yang kencing di pojok masjid. Fa inna hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa al-mubadarah bi ghasl al-khabath. Karena petunjuk Nabi, ya, hadiah itu at-thariq, ya. Kalau Buddha itu petunjuk hidayah, ya, petunjuk. Tapi kalau yaknya itu dibaca, ya, hadiah atau hadiyun Nabi, ya, itu maknanya jalan Nabi di dalam beragama, ya, at-thariqah, artinya at-thariqah, ya. Dan bisa juga hadyu itu maknanya binatang sembelihan yang disembelih ketika haji maupun umrah, ya. Jadi kalau hadyu itu tergantung teksnya. Tapi kalau di sini hadyu maknanya adalah at-thariqah, ya. Maka sungguhnya cara Nabi alaihi salatu wasalam, ya, di dalam hal tersebut yaitu al-mubadarah, ya, al-mubadarah, bersegera di dalam mencuci tangan dari kotoran. Wa yuqasu alaihi kullu rihin ghairu thayyibatin, dan dikiaskan padanya setiap bau yang tidak sedap, ya. Jadi kalau tangan itu berbau sesuatu yang tidak sedap, maka dicuci, dihilangkan. Walaupun terkadang itu bukan karena ada lemaknya, bukan karena ada minyak-minyaknya, atau bukan karena ada pengaruh dari makanan, atau bukan karena ada najisnya, tapi baunya nggak enak begitu saja, maka hendaknya dicuci, ya. Wa fi hadits Ummi Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirin, ya, fa ajlasathu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu.
Demikian juga dalam hadis Qais binti Mihsan radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah membawa anak laki-lakinya yang masih kecil, kemudian didudukkan di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian anak kecil tersebut ya itu kencing di bajunya Nabi alaihi salatu wasallam, karena di pangku Nabi ya masih kecil yang belum makan makanan selain ASI ya. Kemudian kencing di pangkuan Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi meminta air, kemudian dipercikkan ya. Jadi ini diantara faedah cara menghilangkan najis anak kecil yang laki-laki ya, anak kecil yang laki-laki yang masih minum ASI saja ya, masih konsumsi ASI saja, tidak yang lainnya ya. Berarti kalau sekarang mungkin umur 6 bulan ke bawah ya. Kalau 6 bulan ke atas, mulai 6 bulan biasanya sudah dianjurkan untuk makanan pendamping ASI ya. Jadi kalau masih 6 bulan ke bawah masih ASI saja, maka kalau anak laki-laki itu air kencingnya najis, tapi najisnya mukhaffafah ya, najisnya ringan, dan itu cara menghilangkan cukup dipercikkan, nggak usah dicuci. Jadi kalau terkena gendong anak kecil yang laki-laki kemudian dikencingi, maka tinggal ambil air kemudian dipercikkan, nggak usah diguyur ya. Dan ini yang dilakukan Nabi alaihi salatu wasallam ya. Dan ini juga menjadi dalil dalam masalah fikih ketika pembahasan tentang najis dan cara menghilangkannya. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu najisnya sudah berat ya, air kencingnya, walaupun belum makan makanan selain ASI ya, karena dibedakan ya, kasusnya beda. Dan para ulama di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya kenapa kok air kencing anak perempuan sama-sama masih ASI, tapi yang satu yang laki-laki hanya diciprati, tapi kalau yang perempuan harus dicuci ya. Ini dikarenakan sifat air kencing perempuan itu berbeda dengan laki-laki ya. Air kencing perempuan itu lebih pekat ya, lebih pekat. Ini diantara penjelasan para ulama. Baik. Wahakada, maka dari sini, dari hadis tersebut ya, menunjukkan bagaimana Rasulullah bersegera di dalam menghilangkan sesuatu yang kotor, bahkan najis, walaupun najis tersebut bukan najis yang berat, tapi Rasulullah segera menghilangkannya ya. Maka di sini diambil pelajaran bahwasanya setiap anggota badan kita ya, ketika terkena sesuatu yang kotor atau bahkan najis ya, maka hendaknya bersegera untuk dihilangkan. Terlebih lagi ketika ingin tidur ya, ketika ingin tidur. Wa hadza yanbaghi lil muslim idza asaba thawbahu aw badanahu najasatun an yubadira ila ghusliha. Demikian seharusnya seorang muslim apabila menimpa bajunya atau badannya sesuatu yang najis, hendaknya dia bersegera untuk mencucinya ya, bersegera untuk mencucinya kalau misalnya pakaian tersebut masih dipakai. Tapi kalau pakaian tersebut misalnya mau diganti, ya masukkan ke, kalau sekarang kan ember untuk khusus yang kotor, nggak apa-apa besok nyucinya ya. Tapi kalau pakaian tersebut masih digunakan ya, ingin tetap digunakan, maka segera dicuci bagian yang terkena najis tersebut ya. Kalau najisnya ringan seperti kencing anak laki-laki yang belum makan selain ASI, maka cukup dipercikan. Kalau najisnya berat, maka harus dicuci bagian yang terkena najis tersebut ya. Ya, tidak perlu semuanya
Misalnya yang terkena lengan sini, ya sudah lengan sini dicuci, diguyur air sudah, ya dipakai lagi nggak ada masalah. Ya, adapun nanti airnya itu kok yang hasil cucian ini netes-netes kena sini, nggak ada masalah karena sudah suci, ya sudah suci, ya. Baik. Li'annahu rubama nasiya wa shalla wa tadhakkara wa huwa fi shalah fa yaqta'u salatahu ila akhir. Kenapa? Karena kalau dia tidak segera mencucinya, bisa jadi dia lupa dan dia sholat, kemudian ingat di tengah sholat ternyata pakaiannya kena najis, ya, sehingga fa yaqta'u salatahu, sehingga dia memutuskan sholatnya, ya, membatalkan sholatnya. Ya, karena membatalkan suatu amalan itu pada asalnya tidak dibolehkan, ini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an. Ya, wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Artinya termasuk ketika seorang itu di dalam sholat, maka asalnya tidak boleh dia memutus sholatnya, membatalkan sholatnya, kecuali kalau memang ada sesuatu hal yang memang itu berkaitan dengan keabsahan sholat. Kalau dia teruskan, sholatnya tidak sah. Seperti seorang sholat ingat ternyata belum wudu, atau dia ternyata belum mandi junub, maka dia batalkan, mau nggak mau batalkan sholatnya. Tapi kalau hanya sekedar was-was, ya, maka tidak boleh dia batalkan sholatnya, ya. Baik, karena pada asalnya seorang tidak boleh membatalkan amalannya. Baik. Kemudian qala rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa yukrahu liman arada al-masajida lis-salati wal-i'tikafi, dan dimakruhkan bagi orang yang ingin ke masjid untuk sholat atau untuk i'tikaf. Apa yang dimakruhkan? An yata'arrada lil akli al-khaba'ith, untuk agar supaya seorang itu mencegah dirinya dari makan sesuatu yang khaba'ith, yang memiliki bau yang tidak enak, minal bukuli, dari jenis-jenis sayuran, kal basal, seperti bawang merah, wa thum, bawang putih, wal qurat, bawang bakung, atau mungkin apa ya, loncang, ya, seperti itu, yang biasa untuk lalapan mentah itu, ya, bawang bakung. Faqad naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an qurbanil masjid ma'ahu, dan sungguh Nabi alaihi salatu wasallam itu telah melarang untuk mendekati masjid, melaksanakan ibadah secara jama'i, secara berjamaah di masjid itu bersamanya, artinya bersama dengan bau dari jenis-jenis sayuran tersebut, ya, bawang, brambang, ya, kemudian sayuran apa lagi, pokoknya yang berbau, peti, ya, jengkol, ya, itu masuk semuanya, ya. Wal khaba'ithu jam'u khabithah. Al khaba'ith jamaknya khabithah, ya. Artinya khaba'ith itu jamak, khabithah itu mufradnya, ya. Sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang kotor, ya, secara uruf, ya. Wal maqsudu bidzalika al makruha, yang dimaksudkan adalah sesuatu yang tidak disukai secara tabiat manusia karena baunya. Min dzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang melarang hal tersebut, yaitu agar supaya seorang ketika ingin ke masjid atau i'tikaf, atau bahkan para ulama mengatakan mendatangi acara-acara ibadah yang itu dilakukan secara jamaah, termasuk tholabul ilmi, ya. Kalau di masjid mungkin sholat 5 waktu, kalau di lapangan mungkin sholat id, ya, seperti itu, ya.
Jadi kegiatan kemasyarakatan terutama ibadah yang sifatnya dilakukan dengan jamaah, maka hendaknya seorang menghindari dari memakan makanan yang bisa menimbulkan bau yang tidak enak, ya. Dalilnya hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Man akala min hadhihi syajarati al-khabithati syai'an fala yaqrabanna fil masjid." Barang siapa yang makan dari dari pohon al-khabithah, ya, yang jelek ini sedikit saja, fala yaqrabanna fil masjid, maka janganlah mendekati kami di masjid. Artinya jangan bercampur dengan kami di masjid, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-makruhah, yaitu sesuatu yang tidak disukai, ya, yang dibenci. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kasbul hajjami khabithun ay makruhun. Ini disamakan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya penghasilan tukang bekam itu khabithun, ya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Khabithun di sini, jelek di sini bukan berarti haram, tapi makruh, ya. Ini sama dengan hadis Nabi di atas yang memakruhkan memakan dari tumbuh-tumbuhan yang khabithah, yang jelek, ya. Dikatakan jelek dikarenakan baunya, ya. Adapun penghasilan tukang bekam ini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW khabithun, yaitu sesuatu yang khabith tapi bukan haram, ya, tapi dimakruhkan. Makanya dalam di antara adab seorang guru di dalam kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim, ya, itu disebutkan hendaknya seorang yang alim, seorang pengajar itu jangan berprofesi sebagai ahli bekam, ya, karena ini merupakan aib, ya. Jadi kalau seorang ustaz jangan buka praktek bekam, ya. Ini tidak dianjurkan oleh para ulama, ya, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini. Kasbul hajjami khabithun, ya. Baik. Wa qawluhu an yata'arrada li aklil khaba'ith, dan ucapan muallif bahwasanya hendaknya seorang itu ketika ingin ke masjid menjauhi atau mencegah dirinya memakan makanan yang jelek, yang kotor, yakni al-makruhah, yaitu yang dimakruhkan, lima fiha minar raihah, ya, al-muntinah, karena dalam makanan tersebut itu ada pengaruh, yaitu raihah, yaitu bau yang tidak enak, ya, ghairu al-mustazaghah, yang tidak diizinkan oleh syariat, artinya tidak disukai oleh syariat. Kal basal wa thum wal qurrat, seperti bawang atau berambang ataupun bawang bakung tadi dan yang lainnya. Faqad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an qurbanil masjid ma'ahu li hadits Jabir radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala al-basala wat-thuma wal-qurrata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena Nabi SAW telah melarang dari mendekati masjid bersamaan dengan bau yang tidak enak dari hal tersebut. Ini berdasarkan hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memakan bawang, ya, ataupun berambang, bawang putih maupun bawang merah, wal qurat atau bawang bakung,
maka jangan mendekati masjid kami, karena malaikat itu terganggu dengan apa yang terganggu dengannya anak Adam. Jadi kalau manusia itu terganggu dengan bau yang tidak sedap di masjid, itu malaikat masjid juga terganggu, ya. Wal muradu bil malaikah guna malaikatul masjid, wa laysat baqiyatul malaikah atau baqiyatul malaikah. Yang dimaksud di sini adalah malaikat masjid, bukan semua malaikat, bukan. Ya. Bukan kok malaikat pencatat kemudian enggak. Ini khusus malaikat masjid. Karena kita tahu bahwasanya Allah SWT memiliki malaikat itu bermacam-macam tugasnya. Ya, ada yang menjaga gunung. Ya, yang pernah menawari Rasulullah SAW agar supaya dua buah gunung itu diangkat kemudian ditimpakan ke penduduk Taif yang waktu itu melempari Rasulullah SAW ketika berdakwah dengan batu sehingga Rasulullah SAW berdarah, ya, dan tidak mau mendengar dakwahnya Nabi SAW dan diteriaki dengan orang gila, ya. Maka Allah memerintahkan memerintahkan malaikat yang menjaga gunung di dekat Taif tersebut untuk menawarkan kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau saya angkat, ya, gunung ini kemudian saya timpakan ke penduduk Taif, ya, karena itu penduduk Taif sudah kurang ajar sekali, ya. Tapi apa yang dikatakan Nabi SAW, subhanallah, rahmatnya, kasih sayangnya kepada umatnya, ya. Malah justru Nabi SAW mengatakan, Allahumma ighfir lahum fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, ampuni mereka karena sesungguhnya mereka itu kaum yang tidak mengetahui. Dan saya berharap dari keturunan mereka itu ada orang-orang yang mentauhidkan-Mu, yaitu yang beribadah hanya kepada-Mu, ya Allah. Dan itu terbukti, ya. Di daerah Taif itu sampai sekarang penduduknya, masya Allah, mentauhidkan Allah SWT di atas sunnah Nabi SAW, ya. Maka ini juga menjadi peneguh kita di dalam berdakwah. Hendaknya kita penuh dengan kesabaran, ya, karena ujian kita di dalam berdakwah itu tidak seberapa dibandingkan ujian Nabi SAW. Ya, kita nggak pernah dilempari, dicaci maki pun nggak pernah, paling diapain, ya, dinengke, ya. Tapi Nabi itu dilempari, dikatakan orang gila, ya, dan lain sebagainya, ya, dilukai bahkan sampai mau dibunuh. Tapi beliau alaihissalam tetap bersabar, ya, dan berharap kalaupun yang saat ini didakwai nggak beriman, maka Nabi berharap keturunannya itu mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi malaikat itu bermacam-macam, ya. Yang terganggu dengan bau yang tidak enak ketika seorang masuk ke masjid itu malaikat masjid. Karena memang ada khusus malaikat yang bertugas untuk mendatangi masjid-masjid, ya, di pagi dan sore hari, ya. Baik, ada juga malaikat khusus pembawa rahmat, ya. Ada juga malaikat seperti malaikat Jibril, ya, yang tugasnya untuk menjadi perantara antara Allah SWT dengan para nabi dan rasulnya, ya. Dan masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Ada yang hanya tugasnya untuk sujud saja, ada, ya. Ada tugasnya untuk memikul arsy-Nya Allah SWT. Ada yang tugasnya hanya untuk meniup sangkakala, ya. Dan sampai sekarang kata Rasulullah, malaikat peniup sangkakala itu sudah meletakkan
mulut trompet atau ujung namanya trompetnya itu yang mau ditiup itu ke mulutnya, itu sudah ditempel sampai sekarang, dan terus melihat ke atas. Ya, ini juga dalil bahwasanya Allah di atas. Terus melihat ke atas dan tidak pernah berkedip, karena dia khawatir kalau Allah SWT memerintahkan untuk meniup sangkakala tersebut, tanda berakhirnya alam semesta ini, maka dia lalai. Ya, itu takut malaikat ditugasi seperti itu. Semenjak ditugasi untuk meniup sangkakala, itu sangkakala sudah ditempelkan di mulutnya. Ya, dan terus melihat ke atas, ya, untuk bersiap-siap menerima perintah dari Allah SWT. Ngeri Pak, kalau kita lihat seperti ini, insya Allah hidup kita jadi terarah. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu yang terlarang, itu kita mikir, ya, nanti jangan-jangan kalau tahu-tahu sangkakala tersebut ditiup, ya. Kalaupun sangkakala tersebut nggak ditiup, yang dicabut nyawa kita secara tiba-tiba, itu bagaimana? Ya, karena yang namanya kiamat itu kan ada dua, kiamat kubro, kiamat sugro. Kiamat sugro itu ya dengan kematian manusia per individunya. Ya, hari ini ada yang mati, besok ada yang mati. Seperti itu kiamat sugro, kiamat bagi orang yang sudah meninggal. Tapi kalau kiamat kubro dengan ditiupnya sangkakala tersebut. Ya. Baik. Walidzalika al-yuhramu aklul basal wa thum wal qurab, ya. Baik. Dan oleh karena itu, apakah diharamkan makan basal, bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, wa thum wal qurab, lima laha min raihatin muntinah amla aw la yuhram, ya, apakah tidak diharamkan? Ini bagaimana? In fa'alahu tahayyunan ala tarki wajibin ka salatil jamaah mathalan fa innahu la yajuz. Jika dia melakukan tersebut, yaitu makan makanan yang berbau tidak enak tersebut, tahayyunan, dia sengaja bertepatan karena niatnya ingin meninggalkan kewajiban seperti sholat jamaah, maka itu nggak boleh. Ya, maka itu diharamkan. Haramnya karena dia sengaja. Ya, misalnya mau jamaah males boleh bawang mangan. Ya, boleh berambang mangan gendra itu jamaah. Nek dikon wong kok jamaah Pak De, ya, aku bar mangan bawang, ya. Barmangan lawuh bawang, ya. Aku kan itu jamaah salat ning omah wae. Ya, maka seperti ini enggak boleh, karena ini sengaja niatnya ingin meninggalkan kewajiban salat berjamaah. Wa illam yaf'al, ya, tahayyunan, jika dia tidak melakukannya dengan dalam rangka ingin ngepaske waktu sholat jamaah tadi agar dia bisa ditinggalkan, wa inna ma yashtahihi, tapi memang karena dia suka dengan makanan bawang tersebut, ya, fa inna hadza jaizun, maka ini tidak mengapa dan ini boleh, wala ba'sa bihi, dan tidak mengapa. Wa in kana sayahrumuhu aw sayuharrimuhu hadza min sholatil jamaah, walaupun akibatnya menghalangi dirinya hal tersebut dari sholat jamaah, ya. Tapi kalau nggak disengaja nggak apa-apa, karena memang dia pas ingin makan tersebut, tahu-tahu, ternyata sudah ada, ya. Maka dia tidak boleh sholat jamaah. Tapi perlu diingat, falaisa hadza min babit takhfif, tapi tidak bolehnya dia mendatangi sholat jamaah di masjid tersebut bukan takhfif, bukan keringanan. Ya, bisa dibedakan. Ini bukan keringanan,
ya, bukan rukhsah. Kalau rukhsah itu Allah suka diambil rukhsahnya, ya. Tapi kalau ini adalah takzir, ya, yaitu hukuman, ya. Wa inna ma huwa min babil takzir, dan sesungguhnya itu karena hukuman yang harus diterima oleh orang yang makan makanan yang berbau tersebut. Li'aklimih dihadil asya, bagi orang yang makan semisal hal tersebut, ya, yang berbau yang tidak enak tersebut. Wa idza fa'ala ma yu'aliju bihi hadhihi raihah fa innahu la yukrah. Dan apabila dia melakukan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu atau melakukan sesuatu yang bisa menghilangkan, mengobati bau tersebut, fa innahu la yukrah, maka itu tidak dimakruhkan. Jadi kalau sekarang alhamdulillah enak, ya, habis makan bawang, habis mungkin makan permen, ya, atau sikat gigi kemudian makan permen, ya, itu bisa menghilangkan bau yang ditimbulkan dari makanan tersebut. Kan sebagaimana amata hadhil asya'a tabqan, seperti mematikan bau dari benda tersebut, ya, itu dengan cara dimasak. Jadi kalau bawang, brambang, kemudian lainnya itu dimasak, itu rasanya atau baunya akan mati, ya. Au akala ma yudhibu hadhihi raihata, atau dia makan sesuatu yang bisa menghilangkan bau yang tidak enak tersebut, fa innahu la yukrah, maka sesungguhnya itu tidak dimakruhkan, ya. Karena dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya dianjurkan faman akalahuma falyumithuma tabkhan, maka barang siapa yang memakan keduanya hendaknya dimatikan dengan cara memasaknya, yaitu mematikan raihahnya tadi, yaitu baunya tadi, ya. Pete mentah dengan pete matang beda. Bawang mentah dengan bawang yang sudah matang juga beda, ya. Kalau mentah itu baunya tajam, tapi kalau sudah matang itu, ya, walaupun terkadang tergantung bendanya, ya, seperti pete, ya, tetap masih bau, tapi tidak sebau yang mentah, ya. Jengkol juga seperti itu, dimasak pun masih bau, tapi tidak sebagaimana ketika jengkol itu mentah, ya. Maka ketika itu dimasak terlebih dahulu dan dipastikan itu baunya hilang, maka tidak dimakruhkan lagi, ya. Dan pernah para sahabat ketika dilarang Nabi SAW dari makan makanan-makanan tersebut seperti basol, ya, bawang merah, bawang putih tersebut, yaitu fala yaqrabanna fil masjid, ketika Rasulullah mengatakan jangan dekati masjid kami, maka manusia mengatakan apa? Hurrimat, ya, diharamkan, ya. Fa balagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hal tersebut sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya, bahwasanya manusia mengatakan hurrimat, artinya ini telah diharamkan, berarti bawang putih, bawang merah, sesuatu yang berbau haram hukumnya. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyuhan nas innahu laisa bi tahrimu ma ahallallahu li, ya, wahai manusia, sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan bagiku, walakinnaha syajaratun akrahu rihaha, akan tapi itu adalah pohon yang aku benci baunya. Artinya Nabi SAW sebagai manusia, beliau tidak suka. Nabi tidak melarang, boleh memakannya, tapi sebagai takzirnya, sebagai hukumannya, jangan dekat atau jangan menghadiri sholat berjamaah di masjid, ya. Itu sebagai hukumannya, ya. Nabi nggak melarang, Nabi nggak mengharamkan, karena Nabi tahu bahwasanya segala sesuatu, ya, selama Allah tidak mengharamkannya di dunia ini yang bersifat duniawi, makanannya itu
dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama Allah tidak mengharamkannya langsung. Ya, dan itu tidak pernah diterima wahyu dari Allah bahwasanya Allah mengharamkan bawang merah, ya, bawang putih atau makanan-makanan yang berbau enggak. Ya, makanya ketika manusia beranggapan ketika Nabi melarang makan tersebut, yaitu melarang untuk mendekati masjid orang yang makan makanan yang berbau tersebut, maka manusia mengatakan hurrimat, berarti telah diharamkan ini, ya. Siap-siap untuk mengharamkan. Maka Nabi ketika mendengarnya, Nabi membantahnya bahwasanya itu bukanlah karena keharaman, tapi karena aku tidak menyukai baunya, dan bahwasanya malaikat juga terganggu dengan bau sebagaimana manusia terganggu dengan bau, ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk pada pembahasan tentang walimah, ya. Ini cukup panjang nanti pembahasannya tentang masalah walimah, yaitu tentang pesta pernikahan, ya. Dan ini masuk pada adab dikarenakan ini tidak lepas dari kegiatan kemasyarakatan, ya, di sekitar kita, baik zaman sekarang maupun di zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.